Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita kepada materi berikutnya terkait dengan sifat nafsiyah, yang mana lebih awal telah kita jelaskan bahwa dari 20 sifat yang wajib dalam arti bahwa tidak dapat tidak atau tidak diterima oleh akal dia tidak ada. Dalam arti yang lebih sederhananya, 20 sifat yang pasti ada pada zat Allah Ta'ala, yaitu sifat nafsiyah, salafiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas tentang sifat nafsiyah, sifat salafiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah itu. Untuk mengawali proses pembelajaran kita buka dengan sama-sama membacakan umul Al-Quran dengan niat semoga Allah mengirimkan seumpama pahalanya buat ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan untuk para sahabat, para ulama, para syuhada, dan terkhusus untuk penulis kitab ini, yaitu Hadratus Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lihadhihi niyah walahumul fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatun nafsiyatu. Ini adalah membahas tentang sifat nafsiyah. Soal, mas sifatun nafsiyatun wajibatul lahu ta'ala. Apakah sifat nafsiyah yang pasti ada, yang wajib ada, wajibnya adalah wajib menurut akal, bagi Allah Ta'ala? Jawab, hiya al-wujudu faqat wa maknahu zahirun. Dianya sifat nafsiyah yang pasti ada bagi Allah Ta'ala adalah wujud, ada saja, dan makna wujud itu adalah zahir. Jadi sifat nafsiyah bagi Allah itu hanya satu, yaitu wujud. Makna wujud itu adalah zahir. Muncul pertanyaan, kalau memang Allah itu zahir, artinya Allah itu bisa dilihat? Maka dijawab, pasti. Allah itu pasti bisa dilihat, syarat jika dibuka hijab antara kita dengan Allah. Lantas muncul pertanyaan kedua, kalau memang Allah zahir, kenapa tidak bisa dilihat? Apa bandingan? Hanya sebatas pembanding, bukan sebuah hal yang nyata, tapi sekedar melogikakan dengan akal. Sesuatu yang zahir pasti sulit untuk bisa dilihat oleh mata kepala. Satu contoh, kita punya telapak tangan. Di telapak tangan itu ada garisan angka Arab. Kalau sebelah kiri ini ada angka Arab 81. Andai kata berada pada posisi tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, maka kita bisa melihat angka itu, ataupun garis yang membentuk angka. Bayangkan, jika telapak tangan itu ditempatkan di mata kepala, tidak satu pun garis yang bisa kita lihat. Sedangkan telapak tangan ini Allah ciptakan sangat berdekatan dengan mata kepala kita, tidak bisa kita lihat. Apalagi zat yang maha dekat dengan manusia.
Bahkan di dalam ayat juga disebut yang maknanya lebih kurang seperti ini. Allah itu lebih dekat daripada orat leher. Sedangkan orat leher saja kita tidak bisa melihatnya. Apalagi melihat Allah dengan mata kepala kita. Jadi wujud itu maknanya adalah zahir, saking zahirnya Allah. Tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Kita lanjut. As-sifatus salabiyah. Ini adalah penjelasan tentang sifat salabiyah. Soal, kami sifatus salabiyatul wajibatu lahu ta'ala. Berapakah sifat salabiyah yang pasti ada menurut akal, yang wajib menurut akal bagi Allah Ta'ala? Jawab, hiya khamsu sifatin. Dianya sifat salabiyah itu ada 5 buah sifat. Soal, mal ula minha, apakah sifat yang pertama di antara yang 5 itu? Jawab, huwal qidamu wa maknahu adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala. Dianya sifat yang pertama dari yang 5 itu adalah qidam. Dan maknanya qidam adalah tidak ada awal bagi wujudnya Allah Ta'ala. Artinya Allah memiliki sifat qidam. Dalam arti bahwa tidak ada yang mendahului ada Allah itu. Beliau tidak didahului oleh tidak. Beliau ada. Beliau dulu dan tidak pernah disentuh oleh tiada. Soal mathaniyatu minas salabiyati. Apakah yang kedua dari sifat salabiyah itu? Jawab, huwa al-baqa'u. Dianya yang kedua dari yang 5 sifat salabiyah itu adalah baqa'. Kekal. Wa huwa ibaratun an adamil akhiriyati liwujudihi ta'ala. Dianya baqa itu adalah sebuah penggambaran dari suatu kondisi yang tidak ada akhirnya bagi wujud Allah Ta'ala. Ketika yang pertama tadi adalah qidam, yang Allah itu tidak didahului oleh tiada. Yang keduanya Allah Ta'ala itu senantiasa akan ada selama-lamanya, yang tidak akan pernah dihubungi, yang tidak akan pernah disentuh oleh tiada. Soal, matsalitsatu min tilkas sifati. Apakah yang ketiga dari demikian sifat salabiyah? Jawab, ya mukhalafatuhu lil hawadith. Dianya yang ketiga dari demikian sifat salabiyah adalah berbedanya Allah Ta'ala bagi yang baharu. Dan dianya mukhalafatuhu lil hawadis, wahiyah, dan dianya mukhalafatuhu lil hawadis, ibaratun an adami mumathalatihi ta'ala li syai'in minal hawadithi fi dzati was sifati wal af'ali. Dan dianya mukhalafatul lil hawadis adalah suatu gambaran, suatu ibarat dari tidak ada yang menyerupai Allah Ta'ala dari sesuatu apapun dari yang baharu ini. Baik tidak ada yang menyerupai Allah dari segi zatnya, tidak ada yang menyerupai Allah dari sifatnya, dan tidak ada yang menyerupai Allah dari aspek perbuatannya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak akan ada di antara makhluk yang beliau ciptakan yang akan menyerupai zatnya Allah, sifatnya Allah, dan af'alnya Allah. Sekalipun di dalam hal nama itu akan ada. Itu hanya sebatas nama. Contoh,
Allah itu kudrat. Lalu ada penamaan bagi makhluk kudrat juga. Dari segi nama, dia boleh sama. Tetapi secara makna, kudrat Allah itu tidak akan pernah disamai oleh makhluknya. Soal marrabi'atu minas sifatis salabiyati. Apakah yang keempat dari sifat salabiyah itu? Jawab, hiya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dianya yang keempat dari sifat salabiyah itu adalah berdirinya Allah Ta'ala dengan dirinya Allah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Wa huwa ibaratun an adam iftiqarihi ila mahallin yaqumu bihi kal abyadi mathalan au ila mukhassisin yukhassasuhu ay mujidin yujaduhu ta'ala. Dianya qiyamu binafsi itu adalah sebuah gambaran, sebuah ibarat dari tidak berkehendaknya Allah Ta'ala kepada tempat yang akan berdiri Allah dengan tempat itu. Artinya Allah Ta'ala itu tidak akan pernah membutuhkan tempat untuk beliau berdiri. Contoh, seperti warna putih, sebagai contoh, kalau warna putih itu membutuhkan kepada benda, baru dia akan tampak putihnya. Sekiranya benda tidak ada, maka putih itu akan hilang, lenyap. Karena putih itu membutuhkan benda sehingga dia baru tampak warnanya. Atau tidak ada berkehendak Allah Ta'ala kepada orang yang mengkhususkan, yang mengkhususkan orang itu akan Allah Ta'ala, artinya mengadakan orang itu sehingga diperoleh Allah Ta'ala itu. Jadi Allah Ta'ala tidak butuh kepada orang yang akan mengkhususkan beliau, tidak butuh kepada orang yang akan mengadakan beliau, atau Allah Ta'ala tidak akan pernah membutuhkan kepada orang yang menciptakan beliau. Soal mal khamisatu minha, apakah yang kelima darinya sifat salabiyah itu? Hiya al-wahdaniyatu. Dianya yang kelima dari sifat salabiyah itu adalah wahdaniyah. Wahia ibaratun an adamit ta'addudi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dianya yang kelima itu adalah wahdaniyat, dan dianya wahdaniyat itu adalah suatu gambaran, suatu ibarat dari tidak ada berbilang Allah Ta'ala itu dari segi zatnya, dan dari segi sifatnya, dan dari segi af'alnya. Allah Ta'ala itu zatnya tidak berbilang, sifatnya juga tidak berbilang, af'alnya juga tidak berbilang. Lantas, makna wahdaniyat pada zat, pada sifat, dan pada af'al, itu akan kita lebih lanjut kita jelaskan. Soal, ma makna wahdaniyati fi dzati? Apakah makna wahdaniyat pada zat? Jawab, hiya ibaratun an adamit tarkibi wa adamin naziri fi dzatihi ta'ala. Dianya wahdaniyat pada zat adalah suatu gambaran, suatu ibarat dari tidak ada Allah itu tersusun, dan tidak ada yang membandingi pada zatnya Allah Ta'ala. Artinya Allah itu tidak tersusun dari ada tulang, ada kulit, ada darah, dan lain sebagainya. Allah Ta'ala tidak punya itu. Dan zat Allah Ta'ala itu tidak ada tidak ada yang mampu membandingi ataupun menandinginya. Soal, ma makna wahdaniyati fi sifati?
apakah makna wahdaniyat pada sifat? Jawab, hiya ibaratun an adami ta'addudi sifatil muttafiqati fil ismi wal makna kal qudrataini wal iradataini wa adami sifati mithlu sifatihi ta'ala li ghairihi. Dan dianya makna wahdaniyat pada sifat adalah suatu gambaran atau suatu ibarat dari tidak berbilang sifat yang bersesuaian pada nama dan pada makna. Contoh, ada dua kudrat dan ada dua iradat. Dan tidak ada pula sifat yang memisali, yang menyerupai akan sifatnya Allah Ta'ala oleh orang lain. Jadi, wahdaniyat pada sifat itu maknanya adalah bahwa Allah Ta'ala itu tidak memiliki satu sifat yang menyerupai akan sifat yang lain, baik dari sisi nama dan makna sekaligus. Tadi sudah kita jelaskan, kalau hanya sebatas nama, itu akan ada potensi kesamaan. Tapi makna wahdaniyat pada sifat, dia tidak mungkin ditemukan satu sifat yang dua buah sifat dengan nama yang sama dan makna yang sama. Itu tidak mungkin adanya. Contoh, Allah itu punya dua kudrat, itu tidak mungkin menurut akal. Allah itu punya dua iradat, itu tidak mungkin menurut akal. Dan juga Allah itu tidak akan pernah disamai sifatnya oleh makhluknya dari sisi nama dan makna sekaligus. Soal, ma makna wahdaniyati fil af'ali? Apakah makna wahdaniyat pada af'al? Jawab, hiya ibaratun an adamil fi'li li ghairihi ta'ala sawa'un ala wajhil istiqlali au ala wajhil muawanati wal musyarakati ta'ala Allahu an dzalika. Dianya makna wahdaniyat pada af'al adalah suatu ibarat atau sebuah gambaran dari tidak ada perbuatan selain Allah Ta'ala itu yang akan menyerupai di atas wajah keistiqlalannya, ketersendiriannya, atau di atas bentuk tolong-menolong dan memusyarakahi Allah Ta'ala. Maha tinggi Allah dari hal demikian. Jadi makna wahdaniyat pada af'al itu adalah tidak akan ada satu orang pun dari makhluk Allah yang akan menyerupai akan perbuatan Allah Ta'ala dari segi apapun. Dan juga tidak akan ada makhluk yang mampu menolong Allah Ta'ala atau bersekutu dengan Allah. Soal, hal yusamma ma sadara minna fi'lan haqiqatan? Apakah dinamakan sebuah perbuatan yang muncul dari kita sebagai perbuatan secara hakikat? Secara makna hakikat? Jawab, wa ma sadara minna yusamma fi'lan zahiran la haqiqatan, bal yusamma kasban haqiqatan. Dan sesuatu perbuatan yang muncul dari kita dinamakan dengan perbuatan yang zahir, bukan perbuatan secara hakikat, tetapi dinamakan sebagai kasab secara hakikat. Jadi perbuatan yang kita lakukan seperti kita mencoba untuk belajar hari ini secara zahir betul dinamakan dengan perbuatan. Tetapi apakah ini perbuatan secara makna hakikat? Tidak. Yang kita lakukan hari ini hanya bisa disebut sebagai kasab secara makna hakikatnya. Lantas, soal, mal farqu bainal fi'li wal kasbi? Apakah perbedaan antara fi'il atau perbuatan dan al-kasab atau usaha? Jawab, al-fi'lu huwa ibaratun an ta'alluqi qudratillahi ta'ala bil maqduri min haisul ijadi
kamitsli nuzulil matari minas samai. Wal kasbu huwa ibaratun an ta'alluqi qudratil abdi bil maqduri min haitsul iqtirani kamitsli zar'i bitamarin. Yang disebut dengan fi'il atau perbuatan itu adalah suatu gambaran dari hubungan kudrat Allah Ta'ala dengan yang beliau kadarkan dari sisi mengadakan perbuatan. Contoh, seperti menurunkan air hujan dari langit. Dan kasab adalah suatu ibarat dari hubungan kudrat hamba dengan yang dikadarkan oleh Allah dari segi iktiraniahnya, kebersamaannya, seperti menanam batang tamar. Nah, dalam hal yang seperti ini, yang fi'il itu adalah Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala itu menetapkan sesuatu itu sehingga dia ada. Sementara kalau kasab adalah ketika kita melakukan sesuatu, maka di saat itu Allah bekasi sesuatu. Contoh, ketika bersentuhan tangan dengan HP, ketika bersentuhan tangan dengan HP, maka di saat itu terjadi hilang sesuatu atau bergesernya sesuatu. Maka di saat proses persentuhan antara ujung telunjuk dengan layar HP, maka di sana Allah bekasi bergeraknya layar HP. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud. Makna wujud itu adalah Allah zahir. Yang kedua, ada sifat salabiyah. Sifat salabiyah itu ada 5, yaitu yang pertama, qidam, artinya Allah Ta'ala itu lebih awal, yang tidak pernah keawalannya itu didahului oleh tidak ada. Yang kedua, baqa, bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa akan selalu ada, tidak akan pernah disentuh oleh tiada. Yang ketiga, Allah Ta'ala itu bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya, tidak akan ada satupun di antara makhluk yang menyerupai Allah Ta'ala, baik dari sisi zat, sifat, ataupun af'al. Yang keempat adalah qiyamu binafsi. Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan kepada tempat, dan Allah Ta'ala juga tidak membutuhkan kepada orang yang mengkhususkan beliau atau mengadakan beliau. Dan yang kelima adalah Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyah. Artinya Allah Ta'ala itu tidak berbilang pada zat, tidak berbilang pada sifat, dan tidak berbilang pada af'al. Tidak berbilang pada zat itu maknanya Allah Ta'ala tidak terdiri dari beberapa unsur seperti makhluknya ini. Kalau unsur manusia ada darah, ada daging, ada tulang. Allah Ta'ala jauh dari itu. Dan Allah Ta'ala juga tidak akan ada yang membandingi beliau atau menandingi beliau. Kemudian makna wahdaniyat pada sifat, bahwa Allah Ta'ala itu tidak diterima oleh akal bahwa beliau punya sifat yang sama nama dan sama pula makna sekaligus. Itu tidak akan pernah ada. Tapi kalau hanya sekedar nama dengan makhluk, nama sifat itu akan ada sama, tapi maknanya berbeda. Kemudian makna wahdaniyat pada af'al itu bahwa hanya Allah menciptakan segala sesuatu yang beliau tidak butuh kepada orang yang menolong ataupun orang yang akan menyekutui beliau. Lantas muncul pertanyaan, apakah yang kita lakukan ini disebut dengan fi'il atau perbuatan secara hakikat ataukah tidak? Maka dijawab
bahwa yang kita lakukan ini hanya dikatakan dengan fi'il atau perbuatan secara zahir, bukan secara hakikat. Yang kita lakukan sekarang ini hanyalah kasab secara hakikatnya. Lantas apa beda antara perbuatan atau fi'il dengan kasab? Bedanya adalah kalau fi'il hanya semata-mata Allah yang melakukan, makhluknya tidak akan punya fi'il. Kalau kasab adalah ketika kuasa hamba, kekuatan hamba bersentuhan dengan sesuatu, maka di sana Allah adakan sesuatu itu. Maka hitungannya itu adalah al-iqtiran. Ketika bersentuhan api dengan kertas, maka terbakar kertas, maka yang membakar kertas sesungguhnya adalah Allah. Jadi ketika bersentuhan api dengan kertas, ketika itu Allah datangkan bekas bakar. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini, dan kita lanjutkan untuk materi berikutnya tentang sifatul ma'ani. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.